Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 30 Mei 2025. Sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk beraktivitas. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua membaca Alkitab dari Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai ayat 9. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kemarin Kamis 29 Mei 2025, segenap gereja di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus dirayakan 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, atau setelah Paskah, 40 hari setelah Paskah. Semua yang terjadi di dalam diri Yesus sudah disampaikannya terlebih dahulu, tentang penderitaannya, tentang kematiannya di kayu salib, tentang kebangkitannya, dan tentang kenaikannya. Dan sebagai gereja kita baru saja merayakan akan hari kenaikan. Dan Yesus pernah berkata bahwa sesudah aku menyediakan tempat bagimu di sorga, aku akan datang kembali. Itu kita bisa baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa segala yang sudah difirmankan dan dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan terjadi. Bahwa pada hari terakhir Yesus akan datang kembali. Di dalam firman Tuhan dalam Matius dikatakan dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu juga pengakuan iman kita. Ya, akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana penghakiman itu? Di dalam Matius pasal 25 dikatakan bahwa ketika Yesus datang, orang mati akan dibangkitkan dan orang yang hidup akan diubah dengan tubuh yang tidak binasa, dan dia akan memisahkan orang yang beriman kepadanya di sebelah kanan seperti memisahkan domba dan kambing. Orang yang tidak percaya kepadanya di sebelah kiri. Jadi kepada orang-orang yang di sebelah kanan, Yesus katakan, berbahagialah kamu dan masuklah di tempat yang sudah disediakan di sorga. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tetapi yang dipisahkan di sebelah kiri seperti kambing, Yesus bilang, hanyalah kamu di neraka. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan Yesus bahwa dia akan datang kembali itu juga yang kita baca tadi di dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai ayat 9. Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Saudara-saudara, tidak ada orang yang tahu kapan kedatangan Yesus. Yesus pun berkata bahwa ia datang seperti pencuri pada malam hari. Tetapi bukan itu masalahnya bagi kita. Kapanpun Yesus datang, hari apapun Yesus datang kembali ke dunia, kita bersyukur karena kita sudah percaya. Kita orang yang beriman kepadanya. Yesus berfirman demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan Yesus di sorga. Ketika dia datang kembali untuk menjemput kita sesuai dengan firman-Nya, ketika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan bersyukur kita sebagai orang percaya bahwa Yesus sudah menyediakan tempat kita di sorga. Kapanpun Yesus datang untuk menjemput kita, kita sudah selamat. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal oleh karya pengorbanan Yesus, oleh karya penebusan Yesus yang sudah menebus segala dosa kita, sehingga kita selamat. Dan kita bersyukur sebagai orang yang percaya bahwa kapanpun Yesus datang kembali untuk kedua kali, kita adalah orang-orang yang sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan itu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga ketika Yesus datang kembali, kami didapati telah siap sedia untuk bersama Tuhan di sorga. Terima kasih Bapa.
inilah doa syukur kami. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan sertai kami dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin.